Salam bahagia selalu, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Nyoman Firdaus. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntun kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, karena kami sudah siap untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan melalui YouTube channel ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu berjalan dalam iman. Saya membuka firman Tuhan yang terambil dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi dikatakan pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Kalau kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, berjalan dalam iman, ya. Pada abad ke-10 Masehi, dikatakan di situ ada mujizat besar di Kairo, Mesir, di mana mujizat terbesar itu pegunungan Mokatam bagian timur Kairo berpindah sejauh 3 km ke sebelah barat, ya, yang saat ini terkenal dengan gereja sampah, ya, gereja sampah. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat di sini. Kita mau melihat bagaimana kita berjalan dalam iman. Nah, sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan, kita mau melihat dulu iman. Apa itu iman? Iman itu kepercayaan atau keyakinan. Kekuatan iman, ya. Ada kekuatan di dalam iman itu. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dalam iman itu? Yang pertama, kita harus membuka hati kita. Mengapa kita harus membuka hati kita? Kalau kita tidak membuka hati kita, saya mau katakan, kalau kita tidak membuka hati kita, maka kita tidak bisa berjalan dalam iman. Kita harus membuka hati kita. Membuka hati kita untuk menerima benih iman ilahi itu. Siapa benih iman ilahi itu? Yaitu Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara dan saya bisa berjalan dalam iman, dalam tuntunan Roh Kudus. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar, maka anugerah Tuhan. Dikatakan anugerah Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah, yaitu supaya kita menerima kekekalan, menerima surgawi itu, jaminan pasti itu, karena Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus Sang Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Nah, sahabat-sahabatku yang penuh kasih karunia dan kebenaran, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar di sini.
kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, untuk bisa berjalan dalam iman, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, kita siap menanam dan tertanam bersama dengan Kristus. Ya, untuk berjalan dalam iman, kita siap untuk menanam dan tertanam bersama dengan Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu belajar dari Kristus Yesus, ya. Belajar dari teladan Kristus. Saya mau katakan, teladan Kristus itu seperti apa sih? Ya. Dikatakan bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, 21 sampai 24. Ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa pada waktu dia di dunia ini. Ya, dia tidak pernah berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ini hebatnya Yesus. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada hakim yang adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya percaya, Bapak Ibu, saudaraku, dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi, saya yakin Bapak Ibu sudah sembuh oleh bilur-bilur darahnya. Nah, tadi kita membuka hati, yaitu dengan cara siap menerima benih iman ilahi itu. Yaitu yang selanjutnya adalah siap menanam dan tertanam bersama dengan Kristus. Yang kedua, yaitu kita harus melakukan firman Tuhan. Tadi kita membuka hati, sekarang kita melakukan, bergerak, ya, merespon firman Tuhan itu. Melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, siap untuk merawat benih iman itu. Yaitu dengan apa? Menjaga hati kita. Karena hati kita itu memancarkan kehidupan. Kalau hati kita tidak bersih, dia akan memancarkan hal yang muram. Kalau kita sedang sedih, maka akan terlihat. Hati kita sedang sedih, maka akan terlihat dalam muka kita. Muka kita bahagia atau muka kita itu akan sedih. Kalau kita dalam keadaan masalah berat, maka akan terpancar dalam raut muka kita. Jadi kita harus menjaga hati kita. Untuk menjaga hati kita, kita harus melatih apa? Diri dalam kekudusan. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tetapi melatih kesalehan itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, untuk menjaga hati kita harus melatih kekudusan, melatih kesalehan kita di hadapan Tuhan. Untuk menjaga hati kita, kita harus mencari Tuhan. Tidak hanya mencari Tuhan, tetapi kita juga harus memuji Tuhan. Lidah kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, karena di dalam bersyukur itu ada mukjizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ya. Selain kita menjaga hati kita untuk melatih diri dalam kesalehan kita, untuk mencari Tuhan, untuk memuji Tuhan, kita harus cinta akan firman Tuhan. Daud mengatakan dalam Mazmur 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja dibuatnya pasti berhasil. Jadi dia tidak mengalami panas terik. Orang-orang yang
merenungkan firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun dunia ini goncang-ganjing, walaupun ekonomi dikatakan inflasi atau resesi, tapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan selalu hidupnya bahagia, hidupnya ceria, hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Ya, dia cinta Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jika engkau merenungkan firman itu siang dan malam, dan supaya engkau bertindak hati-hati, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya, di sini kita mau belajar, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Selain kita menjaga hati kita, kita harus berdoa dengan sukacita. Ya, kita harus berdoa dengan sukacita. Kita harus berdoa dengan sukacita. Kita sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa. Itu terdapat dalam Markus 1 ayat 35, ya. Dan dalam doa itu ada kuasanya. Yakobus mengatakan, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, tadi siap untuk merawat benih iman itu. Yang selanjutnya, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dia akan menikmati buah dari iman itu. Ya, menikmati buah dari firman itu. Saya akan membacakannya bagi kita semua di dalam 2 Timotius, ya, 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi kita memiliki pekomandan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita tidak perlu memusingkan hidup kita dengan hal-hal yang apa? Makan, minum, sandang, pangan. Tuhan akan apa? Berikan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita bekerja, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan pelihara. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Dia nggak punya tabungan, dia nggak punya lumbung, dia nggak punya apa lagi. Tapi kita lihat burung itu nggak ada yang mati tanpa seizin Tuhan. Bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sehelai rambutmu jatuh pun Tuhan tahu. Saya percaya sahabat-sahabatku, pada waktu rambutnya jatuh aja nggak tahu. Apakah sahabat-sahabatku tahu berapa jumlah rambut sahabat-sahabatku? Nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, orang yang menikmati buah dari iman itu adalah orang yang bekerja keras dan taat, setia. Ya, orang bekerja keras itu ada ketaatan, ada kesetiaan. Kita melihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Kita melihat seorang petani, orang petani bekerja di ladang, dia yang pertama menikmati hasilnya. Jadi kita melihat petani itu menunggu, kalau dia tanam gabah, padi, dia harus menunggu 3 bulan. Dia harus bekerja keras. Tetapi dia yang pertama menikmati, bukan pengusaha, bukan dokter, bukan pembisnis, tetapi para petani yang menikmati dulu hasilnya. Baru, ya. Jadi apa? Jadi petani itu yang menikmati hasilnya. Karena apa? Dia adalah orang yang bekerja keras. Orang yang bekerja keras, taat dan setia dengan penuh kesabaran, dia yang akan menikmati buah dari iman itu. Dia menunggu, dia bekerja, ya. Yang terakhir, menikmati buah dari iman itu adalah melakukan kehendak Allah. Pada waktu itu Petrus sudah semalaman menebar jala, satu pun nggak dapat ikan. Tetapi pada pagi-pagi, Yesus katakan siang, pada waktu dia beberes ini,
Petrus berberes jalannya, Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu di situ. Padahal Petrus tadi malam menebarkan di situ nggak dapat. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Petrus mengikuti kehendak Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, dia menebarkan jalannya. Di situ dia mendapatkan bahkan apa? Hampir koyak jalannya. Di sini kita mau belajar, orang yang melakukan kehendak Yesus Kristus pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabatku, saudaraku sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya rindu saudaraku sungguh-sungguh berjalan dalam iman. Orang yang berjalan dalam iman, dia akan menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami akan membuka hati kami. Kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu. Sahabat-sahabatku dimanapun berada saat ini yang menghadapi masalah, yang begitu berat, kami percaya mereka juga akan dapat menuntaskan masalah-masalah mereka karena mereka berjalan dalam iman. Dan kami percaya iman dalam Yesus Kristus itu yang memampukan mereka untuk menikmati indahnya berjalan dalam iman itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi hamba percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan membawa berkat bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Terima kasih sahabat-sahabatku. Kalau sahabat-sahabatku merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan share, komen, dan subscribe. Bagikan ke saudara, teman-teman, dan sahabat-sahabatku. Tuhan memberkati. Doaku, Tuhan memberkati. Kiranya berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub di dalam Yesus Kristus Tuhan menaungi sahabat-sahabatku. Haleluya. Amin.